Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yaitu SPUI Sejarah Perjuangan Umat Islam. Ya, yang pertama kita telah membahas yaitu seputar tentang perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam, kemudian pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ya, maka yang kedua ini materinya adalah keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah. Anak-anakku sekalian, ya. Jadi Ka'bah ini pertama kali Ka'bah ini dibangun bukan oleh Nabi Muhammad. Tapi Ka'bah ini yaitu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Adalah kakeknya Nabi Muhammad, ya. Maka yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu juga berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bahnya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan atau mengangkat ya al-qawaida dasar-dasar minal baiti yaitu Baitullah wa Ismail dan Nabi Ismail. Jadi yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Nabi Ismail. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, ya, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal-amalan dari kami, ya, atau terima segala amal ibadah dari kami. Begitupun kalian ketika sudah selesai sholat, selesai membaca Al-Quran, kemudian selesai ibadah-ibadah yang lainnya, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Jangan sampai kita ini ibadah, capek nih, kita rela meninggalkan waktu, meninggalkan kesenangan dunia hanya untuk ibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya kita ini harus berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah segala amal ibadah dari kami, ya. Jadi Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam sebagai putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail ini adalah memiliki seorang ibu yang bernama dari Siti Hajar, ya, dari Hajar. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga, Ka'bah itu seringkali mengalami perombakan dikarenakan roboh yang diakibatkan banjir. Jadi Ka'bah ini udah sering dirombak, ya. Kenapa? Karena dulu Ka'bah ini kan mengalami banjir juga. Kenapa mengalami banjir? Ya, secara di daerah Mekah itu kan pasir semua. Jadi ketika hujan turun, kalau pasir itu kan susah untuk menyerap ke dalam pasir tersebut, sehingga terjadilah banjir, ya, yang menenggelamkan kota Mekah, sehingga Ka'bah pun ikut tenggelam, sehingga dengan banjir tersebut Ka'bah menjadi mudah roboh, ya. Ka'bah ini tadi dibangun oleh Nabi Ibrahim, tujuannya adalah sebagai kiblatnya, Ka'bah itu sebagai kiblatnya umat Islam, ya. Di dalam Ka'bah ada apa? Ada Hajar Aswad. Di dalam Ka'bah itu ada Hajar Aswad, ya. Apa itu Hajar Aswad? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi di dalam Ka'bah itu ada batu hitam, ya. Kalau kalian pergi ke kota Mekah dan melihat Ka'bah, di dalamnya itu ada batu hitam dan juga ada makom Ibrahim di situ, ya. Biasanya setelah tawaf, kemudian kita ini harus
sholat ya, tawaf, kemudian kita sholat menghadap makom Ibrahim tersebut ya, di antara makom Ibrahim tersebut yaitu 2 rakaat. Nah, Ka'bah ini sudah seringkali mengalami perombakan dikarenakan adanya banjir. Kemudian ketika Nabi Muhammad lahir aja kan ada Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi karena Allah ingin menghormati kelahiran Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah melindungi Ka'bah dengan cara mengirim wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan ashabil fil, yaitu untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dari mana dia datangnya? Dari Yaman Raja Abraha itu dengan pasukan-pasukannya. Karena Ka'bah ini sering roboh ya, diakibatkan banjir dan lain sebagainya, maka nomor 4 ini, maka hal tersebutlah yang membuat orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah. Jadi di zaman Nabi Ka'bah ini dirombak lagi ya, dibangun kembali karena sudah roboh Ka'bahnya, dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah pada waktu itu ya, demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Menghormati Ka'bah dan mensucikannya itu adalah bagian dari ajaran peninggalan Nabi Ibrahim. Ya, bahkan dulu itu di sekitar Ka'bah itu patung semua. Sekarang aja kan kalau kalian tawaf itu nggak ada patung. Dulu patung semua, hampir 300 lebih patung yang berada di daerah di sekeliling Ka'bah tersebut. Tapi sudah dihancurkan patungnya oleh Nabi dan para sahabat ketika Fathu Mekah. Ya, termasuk patung yang paling besar itu ada 3, Lata, Uzza dan Hubal. Itu juga dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Ya, karena Ka'bah ini mengalami perombakan di zaman Nabi, maka Nabi pun pernah ikut. Dia pernah ikut merombak atau membangun Ka'bah. Ya, tapi ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu usia Nabi sekitar 35 tahun. Berarti belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu ketika usia 40 tahun. Ya, ini 35 perombakannya, berarti belum. Tapi sudah menikah dengan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah ketika mengalami perombakan, dan hal ini dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu usianya sekitar 35 tahun. Ya, barulah yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Ka'bah ini, yang merombak Ka'bah ini, ternyata Nabi Muhammad memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam menyelesaikan kemelut yang timbul akibat perselisihan antara kabilah atau suku tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, karena Ka'bah ini sangat mulia sekali, Hajar Aswad sangat mulia sekali. Walaupun mereka itu adalah penyembah berhala, tapi mereka sangat memuliakan Ka'bah ini, ya. Tapi mereka memuliakannya dengan jalan yang salah. Seperti ketika mendapatkan kenikmatan, mereka menyembelih unta, lalu darahnya dilemparkan ke dalam Ka'bah tersebut. Nah, itu mereka itu karena mereka itu memuliakan dan menghormatinya dengan jalan yang tidak benar. Nah, Nabi sendiri itu memiliki pengaruh karena ketika Ka'bah ini dibangun, ternyata banyak orang-orang yang ingin mengangkat mengangkat Hajar Aswad. Kata suku Anu, saya aja yang mengangkat Hajar Aswadnya. Kata suku ini, saya. Wah, semuanya itu mereka itu sangat berselisih. Ya, berantem. Bahkan mereka hampir terjadi peperangan akibat yang dilakukan oleh mereka tersebut, ya.
sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri, ya, dan tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di sudut timur, ya, sudut timur Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu di sudutnya, Hajar Aswad itu diletakkan di sudutnya, ya, yang sering kita cium, ya, ketika umroh atau haji, ketika tawaf intinya, ya. Nah, yang disucikan tempatnya semula di sudut timur. Maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy. Karena suku yang satu, kami yang harus meletakkannya. Suku yang satunya lagi, saya yang harus meletakkannya. Semuanya itu berselisih. Siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu itu di tempatnya. Teruslah demikian memuncaknya perselisihan itu, sehingga hampir saja timbul perang saudara karenanya. Ya, hampir saja terjadi perang saudara. Kan orang Quraisy itu berkabilah, bersuku-suku, tapi saudara semua. Ya, hampir saja mereka itu berperang gara-gara berselisih siapa yang lebih berhak untuk meletakkan atau memindahkan Hajar Aswad tersebut. Ya, demikian memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara karenanya. Maka ada suatu keluarga, yang keluarga itu keluarga Abdudar dan keluarga Adi, sepakat takkan membiarkan kabilah yang manapun campur tangan katanya dalam kehormatan yang besar ini. Sampai-sampai keluarga Abdudar dan keluarga Adi itu mereka mengangkat sumpah bersama dan mereka membawa sebuah baki yang berisi darah. Apa maksudnya? Mereka rela mati. Lebih baik saya mati daripada Hajar Aswad ini diletakkan oleh selain di mereka, ya. Maka karena itulah diberi nama La'aqad Dam, keluarga Abdudar dan Adi itu. Apa La'aqad Dam artinya? Yaitu jilatan darah. Maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum adalah orang yang tertua di antara mereka dan dihormati serta dipatuhi. Setelah melihat keadaan serupa itu, ia berkata kepada mereka, "Sini," katanya, "serahkan kepada saya akan menyelesaikan semua permasalahan ini dan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ini." Lalu kata Umayyah bin Al-Mughirah itu dari Bani Makhzum mengatakan apa? Bahwa orang yang berhak pertama kali mengangkat Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali memasuki pintu masjid ini, katanya. Ternyata yang pertama kali masuk masjid itu besoknya dilihat oleh orang-orang Quraisy itu adalah Nabi Muhammad. Maka semuanya serentak sorak, hore, setuju. Kenapa? Karena mereka ini lebih baik dipegang, atau mereka ini sangat senang sekali jika Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Karena mereka yakin Nabi Muhammad itu tidak akan berat sebelah. Nabi Muhammad akan adil dan juga akan jujur, ya. Maka hampir saja terjadi peperangan dalam perselisihan tersebut. Nomor 10, dalam perselisihan tersebut muncullah seseorang yang memberikan saran, yaitu Abu Umayyah. Seseorang itu adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, ya, memberikan saran bahwa orang yang berhak memindahkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, ya. Yang di Mekah itu kan ada Masjidil Haram, ya, di Mekah itu. Maka di Masjidil Haram itu, maka yang pertama kali masuk itu ternyata Nabi Muhammad. Maka diangkatlah Nabi Muhammad, disetujuilah Nabi Muhammad untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut. Dan ternyata yang pertama kali masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan semua kabilah bersorak karena mereka senang dengan Nabi Muhammad yang jujur tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, langkah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membentangkan sorbannya. Jadi Nabi Muhammad mengambil sorban, lalu sorban itu diletakkan di tanah. Ya, sorban itu kan segi 4, ya. Ya, ada sudutnya berarti ada 4. Diletakkanlah sorban itu di tanah, kemudian Nabi Muhammad
menyuruh semua kabilah, suku-suku kabilah itu untuk memegang sudutnya. Jadi sudut sorban itu dipegang oleh 4 orang utusan dari kabilah tersebut. Kan dipegang oleh 4 orang ya. Lalu Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu hitam ya. Diletakkan oleh Nabi Muhammad di tengah-tengah sorban tersebut. Ketika diletakkan di tengah-tengah sorban, lalu Nabi Muhammad menyuruh seluruh suku atau kabilah itu mengangkat ujung-ujung sorbannya. Sehingga semuanya adil, semuanya bisa mengangkat. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad sendirian, tapi diangkat oleh 4 kabilah. Itulah cerdiknya Nabi. Maka Nabi itu disebut fatonah. Meskipun Nabi tidak sekolah seperti kita di ruangan seperti ini, meskipun maka Nabi disebut Nabi yang umi, ya tidak bisa buta huruf. Nabi itu tidak bisa membaca, tapi otaknya ngalahin kita. Ya. Bahkan Nabi tidak bisa menulis, tapi otaknya pun bisa mengalahin kita. Maka disebutlah fatona. Ya, dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi pintarnya dan kebijaksanaannya Nabi sangat luar biasa sekali. Ya. Itu langkah yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah dengan membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan menyuruh setiap kabilah untuk memegang sudut sorban tersebut dan mengangkatnya. Adil semuanya. Semua kabilah atau suku itu merasa puas dengan sikap yang dilakukan oleh Nabi tersebut, Nabi yang memiliki julukan dari masyarakatnya Al-Amin, yang artinya adalah orang yang terpercaya, dan As-Siddiq atau orang yang jujur. Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berbohong. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa ketika berdagang pun kalau barangnya jelek, Nabi bilang jelek. Barangnya udah 2 hari, Nabi bilang 2 hari. Maka Nabi itu disebut jujur. Dengan kejujuran tersebut, maka Nabi disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka orang yang jujur itu akan dipercaya. Ya, sedangkan orang dusta, ya, orang dusta itu al-kadibu madmumun wa in sodako. Orang dusta itu ya akan tercela sekalipun dia pernah berbuat, sekalipun apa yang diucapkannya itu benar. Karena dia udah sering berbohong, ya orang udah nggak percaya. Nah, Nabi Muhammad, makanya kita jangan pernah berdosa atau berbohong, karena sekali kita berbohongnya ketahuan, maka sejujur apapun kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, tapi orang yang jujur ketika dia melakukan bohong sekali, orang-orang akan percaya. Ya, maka itulah semua kabilah merasa puas dengan sikap Nabi tersebut yang memiliki julukan dari masyarakatnya Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Adalah orang yang terpercaya. Hajar Aswad tadi apanya? Apa artinya? Hajar Aswad artinya adalah batu hitam. Ya. Jadi itulah di bab 3 itu membahas tentang perombakan atau membangun Ka'bah di masa Nabi. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peranan yang sangat penting dalam memindahkan Hajar Aswad tersebut. Ya, kenapa sangat penting? Karena dengan kebijaksanaan Nabi, dengan kepintarannya Nabi, kecerdikan Nabi, ternyata Nabi bisa menjadi hakim, yaitu bisa mereda antara suku dan kabilah yang tadinya hampir berperang gara-gara siapa yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut. Dan alhamdulillah Nabi hadir sebagai hakim yang bijaksana. Ya. Jadi contoh yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah 1, Nabi Muhammad itu dijuluki seorang nabi yang al-amin, terpercaya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad itu sangat disukai oleh orang-orang Quraisy itu, sangat dicintai dan disenangi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau nagih utang nih, Abu Jahal nagih utang, susah yang ditagihnya itu. Maka Abu Jahal nyuruh Nabi Muhammad. Karena kalau nyuruh Nabi Muhammad,
itu mereka akan malu. Disuruh Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang mengetuk pintu, Assalamualaikum misalnya. Baru dibuka pintu, Nabi mengatakan, mana hutang si anu, itu langsung dibayar. Ya, kalau Abu Jahal sendiri yang menagihnya susah, tapi kalau Nabi yang menagihnya itu cepat. Itulah akibat memiliki sifat yang jujur dan terpercaya, sehingga Nabi sebelum jadi Nabi dan Rasul pun sudah dicintai oleh masyarakat sekitarnya, yaitu khususnya adalah di kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang tadinya Abu Jahal dan Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad, dan orang-orang Mekah sangat cinta kepada Nabi Muhammad, ternyata mereka jadi sangat membenci Nabi Muhammad, ya. Namun pada akhirnya banyak juga dari kaum Quraisy itu yang sangat sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad sampai mereka rela untuk masuk ajaran Islam, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan keikutsertaan Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan Ka'bah, ya. Jadi kalian nanti baca sendiri dan juga perhatikan ibroh-ibrohnya. Ibroh itu artinya adalah pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, itu materi yang berkaitan dengan keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan.